Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Perkembangan politik. Latar belakang perkembangan politik. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Persaingan partai-partai politik menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Dewan Konstitusi tidak berhasil melaksanakan tugasnya karena adanya perbedaan pandangan tentang dasar negara. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret: 1. Menetapkan pembubaran konstitusi. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya bagi lagi UUD sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. B. Penyimpangan terhadap UUD 1945. 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. 2. Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat gotong royong. 3. Pengangkatan presiden seumur hidup. C. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat. Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islam. D. Politik luar negeri. Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok yang ada, yaitu blok barat dan blok timur. Namun pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. 1. Old Devo dan Nouveau Old Devo adalah sebutan untuk negara-negara baru barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. Nouveau adalah sebutan untuk negara-negara khususnya negara-negara sosialis. 2. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nouveau di seluruh dunia. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia dalam gerakan non-blok. Berdirinya gerakan non-blok diprakarsai oleh PM India Jawaharlal Nehru, PM Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mercy Gamal Abdul Nasser,
Presiden Indonesia Soekarno dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Tujuannya adalah A. Menentang imperialisme dan kolonialisme, B. Menyelesaikan sengketa secara damai, C. Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai negara maju, D. Membantu perdamaian dunia dan berusaha meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. 16 September 1963 pendirian Federasi Malaysia diproklamirkan. Menghadapi hal ini, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia putus. 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat. 7 Januari 1965 Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Isi Dwi Kora. A. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. B. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. 5. Pembebasan Irian Barat. Sesuai isi konferensi meja bundar, Irian Barat akan diserahkan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RSI. Namun, kenyataannya Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Indonesia melakukan upaya diplomasi bilateral dengan Belanda, namun tidak membuahkan hasil. Pemerintah Indonesia akhirnya menempuh sikap keras melalui konfrontasi total dengan Belanda. Konfrontasi total. A. Melalui UU No 13 tahun 1956, Indonesia menyatakan bahwa Uni Indonesia Belanda tidak ada dan secara sepihak membatalkan hasil KMP. B. 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. C. Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasio, Tidore, untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Puncak konfrontasi. Pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengumandangkan Trikoro. Isi dari Trikoro. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 2 Januari 1962 Presiden atau Panglima Tinggi ABRI, Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan keputusan No. 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di New York, dikenal dengan Perjanjian New York. Isi dari Perjanjian New York. 1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir 1 Oktober 1962. 2. Irian Barat berada di bawah perwalian PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA yang dibentuk PBB. 3. 1 Mei 1963 Irian Barat akan diserahkan pada Indonesia. 4. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (PPRA)
Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia. Pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Akhirnya berdasarkan hasil Papara tahun 1969, Dewan Musyawarah Papara secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Peristiwa G30 SPKI. Malam 30 September 1965, sekelompok militer di bawah pimpinan Letkol Untung melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, serta memasukkan jenazah mereka ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka menguasai 2 sarana komunikasi penting, BRI di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. 1 Oktober 1965, pemimpin gerakan 30 SPKI Letkol Untung mengumumkan melalui RRI tentang gerakan yang telah dilakukannya, bahwa gerakan 30 September merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, memutuskan gerakan pengambilan alih pimpinan TNI Angkatan Darat. Operasi penumpangan G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD dan Batalion 328 atau Para Divisi Siliwangi. Malam hari 1 Oktober 1965, RPKAD dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. 2 Oktober 1965, RPKAD berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Berikut adalah gambar para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. 2. Perkembangan ekonomi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah: pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 1958. Tugasnya menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai perencanaan pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Kedua, devaluasi mata uang rupiah. Pada 24 Agustus 1959, pemerintahan mendevaluasi menurunkan dan 50 rupiah nilai mata uang. 1.000 rupiah dan 500 rupiah menjadi 100 rupiah. Pemerintahan juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah 25.000. Tujuannya untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Ketiga, deklarasi ekonomi. Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi di Jakarta. Tujuannya untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, kehidupan sosial. Terjadi persaingan antar kekuatan politik yang ada, berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ajaran Nasakom nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Kedua, pendidikan.
Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjut tingkat pertama dan sekolah lanjut tingkat atas jumlahnya banyak sekali. Agar mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas yang sudah ada. Ketiga, kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi.